selamat Malam. siang menjelang sore, Sore. para majelis gibah yang terhormat. Terima kasih telah bisa gabung di acara gibah film Cruella. Yang baru saja tayang minggu ini ya. Minggu lalu. Nah, mumpung masih anget-angetnya nih dari film keluaran Disney ini, kira-kira ekspektasinya sesuai nggak dengan yang diharapkan? Siapa dulu nih yang mau ngomong? Yuzu dulu yang mau pertanyaannya langsung berat ya. Pertanyaannya langsung nggak ada pengantar yang paling panjang lebar soalnya Pak. Iya benar. Oke. Dari gue pertama di Cruella ini gue nggak nonton trailer dan gue nggak ngeliat trailer sama sekali. Ketika pas walaupun gue nonton telat gitu dari harinya, ini tuh bukannya apa gimana ya? Kalau yang gue tahu kan di One Dalmatian itu wujudnya kan nenek-nenek ya, agak ibu-ibu gitu ya kan Cruellanya. Terus kemudian nggak sebad si Emma Stone. Ya pokoknya standar ibu-ibu gimana sih ya kan, standar biasa kayak gitu. Tapi pas ketika gue nonton Story of Cruellanya, ini bukannya di luar ekspektasi lagi sih, ini amazing sih. Amazing banget ini sih filmnya. Dan mungkin di atas Joker kali ya. Gue rasa sih di atas Joker gitu ya kan. Tapi walaupun sisi beda sisi ya kan. Kalau Joker kan sisinya dark, kalau ini sisinya fun gitu kan. Tapi dikemasnya tuh dari story-nya dia. Ini langsung spoil apa gimana? Boleh nggak apa-apa, udah seminggu soalnya. Oke, dari dia anak dibuang sama orang tuanya, terus kemudian ya kayak dirawat sama orang, terus habis itu dibalikin lagi, akhirnya dia malah jadi dendam sama ibu kandungnya sendiri gitu kan. Itu menurut gua keren banget sih, maksudnya dikemasnya tuh keren banget gitu. Jadi kita tahu tuh story Cruella tuh ternyata dulunya itu kenapa dia bisa jadi agak sedikit bad, agak jahat ya, karena dia dihianatin sama orang tua kandungnya sendiri gitu. Itu ya gimana sih sebagai anak, dia kan sebagai anak yang ibaratnya sayang sama orang tua tapi tiba-tiba dibuang sama orang tuanya terus dijahatin juga gitu. Ya, pokoknya ini keren sih, ini filmnya bagus sih. Buat gue sih ini amazing. Berarti di atas ekspektasi ya? Di atas, bukan ekspektasi karena gue nggak mikir apa-apa tentang Cruella ini, jadi nggak mengharapkan sesuatu apa-apa gitu. Karena gue juga nggak lihat trailernya juga, nggak cuma lihat poster doang, terus kemudian gue lihat story dari One Dalmatian juga, habis itu baru langsung nonton ke Cruella-nya gitu. Dan ternyata amazing, keren banget, bagus, filmnya bagus. Walaupun gue nggak terlalu ngerti soal desain ya, tapi untuk tampilan desainnya, terus kemudian setiap scene pergantian desain kedatangan si Cruella itu keren banget anjir. Benar-benar mencuri perhatian lah, keren, pokoknya keren. Oke, kalau Mbak Nisa gimana? Nah, aku nonton trailernya itu seminggu sebelumnya waktu nonton film Those Who Want Me Dead yang Angelina Jolie. Terus pas lihat trailernya sih, wah seru nih kayak Harley Quinn kan. Jadinya ya udah pengen nonton maraton sama A Quiet Place. Terus yang aku suka sih di sini balas dendam antara ibu dan anak itu lebih ke kreativitas ya. Jadi kayak cari ide yang sama-sama gila, unik,
di bidang fashion. Jadi ibunya bikin apa, ntar anaknya bikin ini. Jadi kayak kreativitas di bidang fashion. Dan suasana 70-annya asik sih. Ada musik-musiknya, terus fashionnya sama suasana London saat itu. Jadi seru aja ngelihatnya. Jadi Harley Quinn tapi lebih lebih ceria, lebih dinamis, lebih aman buat ditonton. Berarti emang masih inilah ya, masih film keluarga ya, bisa diterima ya. Iya, iya. Ya, Kalau balas dendamnya tapi nggak yang sadis, tapi balas dendamnya yang lebih kreativitas gitu. Oke. Kalau menurut Mas Jiro gimana? Sesuai ekspektasi? Mungkin dari 3 tadi, kalau Yuzu nggak punya ekspektasi karena nggak ngeliat trailer, kalau Mbak Nisa nonton trailer seminggu sebelum filmnya, kalau gue justru yang paling punya ekspektasi tinggi, karena gue emang satu anak Disney banget, emang udah pencinta Disney, terus emang gue udah ngikutin, dan gue suka Emma Stone, gue udah nungguin, dan gue selalu ngikutin perkembangan dari teasernya satu persatu, Cruella keluar, gue ikutin terus. Jadi gue punya ekspektasi yang sangat tinggi tentang Cruella. Dan di film ini melebihi sih, jauh banget, bagus banget. Di luar ekspektasi tapi in a good way ya. Itu bagus banget. Jadi yang ya benar tadi kalau Mbak Nisa bilang ini kayak Harley Quinn, kalau Yuzu bilang kayak Joker, gue menyebut semuanya. Gue bilang emang kayak Harley Quinn, kayak Joker, dan ditambah bumbunya tuh jadi ringan karena ada Devil Wears Prada. Nah, baru mau ngomong itu tuh. Iya, jadi 3 film itu digabung. Iya, gabungan Harley Quinn sama Devil Wears Prada. Iya, sama Joker juga sebenarnya. Jadi Joker tuh lebih karena dia kan karena dia diasingkan sama masyarakat. Dia nggak diterima sama masyarakatnya. Dia kayak orang terbuang lah, kayak orang yang tidak diinginkan sama semua orang. Di situnya yang kayak Joker, cuman kalau Joker yang sangat gelap. Ini kan gelap banget, yang nggak punya, yang dia jadi dendam sama masyarakat juga gitu loh. Jadi dia kayak ya dia dijahatin sama masyarakat, jadi juga akan jahatin masyarakat, jadinya dia kayak nggak punya rasa lagi, udah antipati. Tapi kalau Harley Quinn kan dia tetap punya, ada sisi baiknya. Dia bantuin balas dendam, dia membantu temannya tapi dengan cara yang sadis, dengan cara yang brutal. Ini juga sama brutal gitu loh, tapi dia juga tetap punya teman, cuman dia ada ya, kalau lo mau temenin gue ya silakan, kalau nggak mau temenin juga ya udah nggak apa-apa. Karena makanya gabungannya sih kerasa banget ya, bagus banget. Terus Devil Wears Prada-nya jelas masalah dunia fashion, intek-intek dunia fashion. Dan plot twist-nya keren banget, rapi banget. Gue ngitungin ada 3 kali gue kaget dengan plot twist-nya yang nggak ketebak. Terus bagus banget, rapi. Yang pertama yang paling jelas kan tadi Yuji udah spoiler ya, kalau statusnya dia. Jadi itu mix feelingnya luar biasa tuh, actingnya Emma Stone di Air Mancur begitu dia tahu kalau itu adalah ibu kandungnya. Jadi yang dia sayang sama ibunya yang selama ini ngasuh dia, tapi ternyata ibunya bohong. Tapi dia marah, tapi dia udah keburu sayang, dia benci sama ibu kandungnya. Itu semuanya mix feeling, dan itu plot twist gue nggak ketebak sama sekali kayak gitu adegannya. Itu cukup bikin pengen nangis. Ke taman itu ya? Pas pergi ke taman si Air Mancurnya itulah. Itu luar biasa menurut gue, itu adegan mahal. Terus bajunya yang untuk itu yang jadi serangga. Itu keren banget sih. Itu keren banget, itu plot twist serangga beneran apa? Dari tawon kan ya? Itu kayak telur Kayaknya. serangga dijadiin baju ya. Itu keren banget sih, dan itu adegan luar biasa. Iya, itu nggak ketebak itu sama bagus sekali. Sih, itu iniannya, kesannya di situ sih. Iya. Dan di situ aktingnya Emma Thompson kayak ketipunya, terus itu keren banget. Rasa ketipunya Emma Thompson tuh
dia nggak teriak kan, biasanya kalau kayak gitu adegannya kayak dia marah lah, inilah kayak udah kan, senyumnya Emma Thompson bagus banget di situ. Kayak udah siapa yang mengkhianati dia selama ini dia udah tahu gitu. Jadinya jadi kebongkar terus. Yang ketiga apa ya, plot twist yang ketiga yang kalau kayak dia mau diterjunin dari atas itu sih udah ketebak. Kalau dia dibakar terus dia lolos pasti ketebak, itu sih ketebak. Plot twist di situ ketebak. Tapi pokoknya ada 3, gue lupa satu lagi apa. Tapi gue ngitungin ada 3 yang gue sampai gila banget ketebak nih. Gue gak ketebak nih. Twist yang aja bagi-bagi dia. yang dia selamat. Kalau dia selamat dari kebakaran mah ketebak dia Itu loh, Ternyata payung. Masih semua ya, kayak dia gitu. yang ini tamu undangannya dress code-nya hitam putih Ya, semua. gue udah nebak itu karena dress code karena dia yang ngatur. Tapi ya tebak tahu itu nggak ada yang lupa loh awal-awal juga, tapi pas gue nebak banget dia dengan dia pakai, gue nggak mikir sampai rambut sih, tapi baju pasti sama semua. Tapi bener rambut harusnya disamain, jadi tapi dikasih wig tahu, yang dikasih wig bukannya baju. Bajunya kan temanya hitam putih pak, kan Hitam putih, temanya kan dikasih box satu-satu tamunya. Dikasih warna. Baju mereka kan nggak boleh berwarna di gala. Waktu si reporternya aja ada warna beda, biru ini aja. kan beda cerita. Yang terakhir, pesta terakhir. Yang pesta terakhir terakhir yang di gala yang ternyata tuh si Cruella ini ngasih semua tamunya tuh wig dia yang warna merah apa hitam. Nggak berhubungan. Jadi galanya dia tuh emang selalu tematis. Jadi yang hitam putih itu emang ada wacana itu, tapi yang kedua diganti. Yang kedua tuh tadinya nggak hitam putih. Yang terakhir ya, yang pakai wig semua itu nggak hitam putih. Yang hitam putih cuma yang sebelumnya. Tapi memang di tiap galanya mereka, di galanya si siapa sih namanya Baroness itu, di galanya Baroness itu tiap gala itu warnanya hitam putih pak. Nggak boleh berwarna. Enggak tiap sih. Kan dia waktu yang ibunya didorong kan dia pakai baju Victorian semua. Enggak. Yang mana? Yang ibunya didorong. Yang berwarna yang didorong ibunya mati. Iya, yang ibunya mati kan enggak. Soalnya ini diganti. Ini temanya diganti sama itu. Jadi dikembaliin lagi ke hitam putih untuk ituin apa? mengenang si si Estella. Cruella. Jadi diganti. Jadi makanya begitu hitam putih semua pada kaget. Karena itu udah bukan tema yang harusnya hari itu. Jadi yang dikasih boxnya itu udah sepaket ya, wig sama baju sama wig tuh. Makanya dibikinin kan baju-bajunya kan dibikin satu. Baju yang dikasih cuma wig doang, jadi wignya besar gitu, jadi wignya doang, wig kepalanya doang. Kalau mereka untuk kostum itu mereka pakai hitam putih, mereka berbeda soalnya coba meja. Tapi kan dia kan minta ukuran baju, minta ukuran badan semua tamu, kan dibikinin baju satu. Kan kalau rincian nama semua segala macem yang pas dia minta. Rincian nama sama ukuran badan kan dia ngejahitin baju satu-satu. Iya sih. Kalau menurut gue sih dia cuma ngasih wig doang deh di dalamnya itu gede itu. Whatever yang itu termasuk salah satu plot twist yang lumayan nggak ketebak sih, agak-agak istilahnya bikin kita wah gitu ya. Nah terus kalau untuk dari segi karakter sendiri nih, karakter siapa yang paling menonjol, yang dominan di film ini? Coba Mas Anto. Kalau saya sih kurang tahu ya kalau untuk masalah karakter sih. Jadi biasanya apa ya, kalau menurut saya ya ini film sih agak membosankan, tapi begitu agak membosan tutupi sama kebagusan wacana-wacana berita di setiap karakternya itu. Terus ini film juga
Luar, gue lupa deh. Untuk efek-efeknya sih, gue mau lebih suka sih ngeliat dari efeknya. Semua dari awal sampai akhir sih, Disney walaupun live action sih kelihatan itunya sih CGI-nya itu berasa banget, tapi emang halus sih, jadi bagus banget di situ. Jadi walaupun ceritanya membosankan, kayak ditutupi sama keindahan sama si CGI film tersebut gitu. Terus kalau dari segi suara Disney sih udah pastilah suaranya itu ujung sama ujung kedengeran saut-sautan. Itu doang sih. Itu yang selalu gue perhatikan sih, apalagi kalau nontonnya di movie theater kan. Tuh. Kalau untuk pengembangan karakter sih gue kurang paham sih. Cuman penikmat film doang sih, kurang memahami karakter kayak gitu, tapi sama itunya kurang paham. Tapi untuk kualitas filmnya sih emang bagus, saling menutupi, jadi istilahnya balance lah gitu. Gitu. Kalau di sini sih yang gue ini ya, apa sih garis bawahin tuh kostumnya sih itu kayak niat banget gitu. Dan itu Ya, Harus menang sih, harus menang pergantiannya. Oscar sih. itu konsepnya itu dapat gitu. Jadi nggak hanya sekedar kostum tapi ada konsepnya, ada idenya gitu. Ada idenya, ada temanya. Nah, istilahnya tema alam, terus tema sampah. Ingat gak yang waktu yang turun dari truk itu kan? Truk itu, Iya, yang Ya, buang bajunya sampah. segambreng. Terus yang nutupin apa namanya Baronesnya. mobilnya Barones yang istilahnya Itu udah keren ya, udah all out, udah masa lalu, sekarang the future, ya kan? Itu konsepnya Bukan untuk mobil Barones bukan yang the future. Dia kayak Ratu Inggris. iya, tapi maksudnya dia ngomongnya si Barones tuh udah old, maka harus dikunci lah istilahnya dibokin Harus gitu kan. digantikan temanya Tutup gitu. Iya. Jadi Itu yang awalnya, itu yang awal maksudnya apakah Barones akan tergantikan soal itu. nah, Itu iya. ada di koran ya, itu ada di koran. Iya, itu headline-nya itu yang jadi bagusnya itu juga, makanya Karena ada lagu song begitu, ada back song, terus ada koran doang. Tapi Ya kalau judul di korannya, di judul koran kayak gitu. sama kostum yang itu keren banget itu, yang kostum kayak Ratu Elizabeth, tapi wajahnya kayak wajah yang yang orang Indonesia yang begini-gini, apa namanya, jengkelin, anjir itu wajahnya jengkelin kan, terus tapi dipakai cosplay, dipakai cosplay Ratu Elizabeth gitu, Ratu Inggris itu, anjir itu cakep banget itu kostum yang terdebus rasa. Yang naik di atas itu kan, yang naik di atas mobil. Iya, yang di atas mobil. Kalau ya, naik di atas mobil. Kalau yang ngebakar gitu kayaknya gue udah pernah sering lihat ya kan, udah basi lah, udah bosen. Tapi kalau untuk yang dia naik mobil, dia menginjak mobil Barones terus dia pakai kostum Ratu Inggris gitu kan, terus sama wajahnya kayak di lanjut itu cakep banget itu, walaupun Emma Stone itu cakep gacang itu keren banget itu. Mbak Nisa, Pokoknya intinya, intinya dulu, harus menang. Intinya harus menang. Dah, Mas Anto. Ya. Betul. Kostum. Pokoknya intinya harus menang deh. Kostum desain harus menang. Best dress. Sampai sejauh ini kayaknya susah untuk dikalahin. Susah banget untuk dikalahin. Ya. Kayaknya harus wajib masuk. Nominasi sih pasti masuk, tapi untuk sampai saat ini menurut gue sih untuk bulan ini ya susah buat dikalahin. Itu juga, jadi dari dia masa kecil, remaja, dewasa ini itu kerasa ibunya, make up-nya, jadi kayak kostum make up mungkin masih bisa kalahin, tapi kalau kostum susah. Karakter udah Emma Stone. Itu Emma Stone sama Emma Thompson, dua-duanya sih menurut gue dua-duanya tuh harus banget nominasi, minimal nominasi, masuk nominasi, layak banget. Kenapa? Soalnya karakternya tuh dinamis dari awal, berubahnya emosi yang disimpan dari awal tuh kebongkar semua di akhir. Jadi begitu tahu kalau itu anaknya, kita langsung yang nonton langsung pada tahu semua, oh pantes
dia sejahat itu. Langsung bongkar aja, langsung kayak oh jadi cocok semuanya. Nah itu kan kalau bukan dari pembangunan karakter dari awalnya Emma Thompson juga nggak dapet itu semua. Halo, nih Soalnya ada. mirip jadinya. Begitu dibilang anaknya kayak oh ya udah percaya gitu loh. Iya. Dari Gila. sifatnya ya. Iya. Ada Makanya Kak Emma Aska Thompson nih. harus Lagi di mana, Kak? Ngobrol aja Ih, dulu. akhirnya. Pede. Foto dulu lama tak jumpa. Asik. Jadi Gimana? Udah bayar tagihan? Udah. Aman. Hashtag bulan Juni aman. makan-makan dong, punya ini pacar baru, asik. Aduh. Asik. Sorry. Oke. Oh gitu, Aska. Oh, oke, fine. Mau ditinggal. Oke. Ada yang patah hati loh. Gimana nih? Oke. Udah ngobrolin orang nih. Oh iya benar. Kalau untuk ini ya, scene tuh yang paling gak nyangka gue yang itu loh yang dia jadi pembantu. Kirain gue tuh siapa Estella ini mau jadi apa kek minimal apa sih adminnya kek apanya kek gitu kan. dengan bangganya saya diterima gitu CV-nya kan yang waktu diterima di kerja itu kira-kira nggak sampai jadi OB cleaning service juga gitu loh. Jadi Ngerti WC gitu. Iya, jadi nggak kebayang sampai dia bisa mabok dan sampai bikin apa jendela itu baju seperti itu keren banget sih. Itu tuh wah, nah, itu yang nggak ketebak juga jadi pembantunya. Kalau menurut Mbak Nisa nih gimana scene favorit di film Cruella ini? Scene favoritnya ya pas dia adu kreativitas itu yang berganti-ganti baju, terus yang dia naik motor ya, apa naik mobil tuh, yang cuman kayak datang bentar, terus pergi lagi. Yang sampah itu ya, yang bajunya sampah itu. Itu ya. Iya Ya kan? itu keren banget sih, nggak nyangka aja dari sampah terus tiba-tiba jadi baju yang panjang gitu. Iya itu konsep plastik. Iya. Terus juga kalau misalkan si Cruella ini bisa dianggap jahat nggak sih kalau di film ini? Enggak. Jahat tapi masih dalam batas Pertanyaannya wajar. susah ya. Tapi hati-hati, makanya kenapa dikategorin 17 plus menurutnya sih cocok ya 17 plus. Bahaya sih, soalnya unsur-unsurnya balas dendam itu balas dendam gimana ya? Jahat sih sebenarnya maksudnya kalau misalnya kita untuk anak-anak ya. Coba deh nilai positifnya untuk anak-anak nih. Kalau misalnya ngomongin anak-anak. Ya, itu iya. Tapi gue Usahakan terlalu dark kalau untuk anak-anak. Ada Yuzu ya. Gitu. Walaupun nggak ada darah, nggak ada darah-darahan, nggak ada bunuh-bunuhan, nggak ada. Tapi menurut gue sih cukup bahaya kalau masuk ke otak ya. Lebih ke paham revenge nggak sih? Paham balas dendam gitu-gitu yang lebih gampang masuk. Seakan-akan kayak dibenarkan banget gitu itu yang bahaya. Betul. Dark revenge ya. Egois gitu-gitunya tuh minimalnya yang kecil-kecil egois pengen harus selalu menang ambisi bagus tapi Ya. menjatuhkan orang. Narsistik kan si baronesnya itu. Yang dia kayak mukul pengacaranya. Iya gitu. Terus jadi peraturan sama kecil kayak gini pembantunya tuh kayak disetrum gitu. Ya. Makanya gue sih setuju kalau kategori 17 plus. Karena kalau anak-anak niru. Kalau anak-anak niru banget itu kayak seakan kan kayak bener. Ya kan kalau kita udah ngeliat kalau ya emang dia stres ya. Mungkin Gitu dari aja sih. awal kita bisa lihat juga kan pertama dia
istilahnya anak yang ini ya, apa sih namanya, random gitu ya, yang ngelakuin apa aja kan. Terus yang kedua, dari mulai yang mencuri itu kan, mungkin kalau yang nonton anak kecil, oh boleh nyuri ya kan, Iya, kayak nah, gitu-gitu. kayak gitu. Sampai Betul. di pencuri profesional. Dan solusinya kan lolos kan mereka lolos. Iya benar-benar. Oke, tapi kan tadi Nggak ada hukuman. kan pandangan itu untuk anak-anak, ya kan? Tapi Iya. kita kan anggaplah penonton anak-anak itu nggak menonton film ini. Iya. Ya kan? Yang nggak jahat. Yang nggak jahat. Pertanyaan kakek dipertanyakan kembali, apakah Cruella ini jahat atau baik? Kalau buat gua, Iya. dia baik. Iya. Dengan Kalau untuk cuma kita caranya yang salah. Cuma caranya yang salah. Tapi kalau ditanya dia baik atau enggak, dia baik. Dia baik. Baik dari masih masih SD gitu juga. Kalau nggak diisengin, dia nggak bakalan ya anggap aja lo santai dia santai lo isik gue bantai gitu. Kata-katanya, bahasanya. Kalau menurut gue, jadi kalau sisi penglihatan gue, kalau Cruella ini ya baik, cuma yang salah itu caranya, bukan dari sifatnya dia. Cara yang dia lakuin itu yang salah, akhirnya membuat orang beranggapan ya Cruella ini jahat, Cruella ini jahat, gitu. Kalau Menurut Kak Azka termasuk yang jahat, baik, atau gimana? Cruella ini udah pada bahas Joker belum di sini tadi? Belum kan? Udah bahasa sedikit apa? tadi. Oh, Joker. Udah ya? Ya, sebenarnya treatmentnya hampir sama apa yang ditulis sama Joker. Cuma si Joker kan adalah ya sama orang baik, adalah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti gitu. Tapi dia adalah anak kecil yang sebenarnya nggak tahu apa-apa, udah jadi hukuman sosial dari society juga kan. Dari scene awal dilihatin tuh dia baru lahir udah dibintai sama tetangganya gitu. Terus habis itu dia tumbuh dewasa, dia belum tahu fakta kalau ternyata tetek bengek itulah yang nanti akan jadi plot twist besar di film ini, dan dia akan melihat gimana sih dunia ini bekerja dan gimana dia itu berusaha untuk menjadi orang baik, tapi kok ada aja orang jahat yang berkelakuan tidak baik ke dia gitu. Seolah dunia itu nggak berpihak sama si Cruella-nya. Akhirnya dia melakukan sebuah kelicikan demi survive aja sih menurutku. Kalau misalkan dunia itu jahat, dia bisa melakukan hal yang lebih jahat lagi. Gitu aja sih. Jadi menurutku bukan jahat murni, lebih kelicik aja gitu menurutku. Dan villainnya bukan lebih ke sisi anti-hero kan, bukan yang jahat banget, tapi dia butuh keadilan. Dia ini juga manusia yang punya passion, punya mimpi jadi seorang fashion designer. Tapi kok di dunia sekitarnya tuh kok gak mendukung dia terus. Dan saingannya ternyata adalah utama yang membuat dia menjadi serusak itu. Gimana sih caranya dia melakukan sebuah plot twist, sebuah revenge, tapi yang nggak jahat-jahat juga. Akhirnya kan ibunya juga nggak mati juga kan, gitu kan. Gitu deh. Jadi sosok karakter yang menarik untuk dikulik lah. Bukan yang jahat banget, tapi gimana caranya survive dengan cara yang tidak putih-putih banget lah. Kayak Angela Mansion, hitam dan putih. Gitu. Oke, siap. Ini ada Kak Adi nih. Gimana Kak Adi? Udah nonton kan Cruella? Oh udah, kemarin nonton bagus. KRL banget tuh. Sebenarnya yang bikin gue karena ada twistnya kali ya. Kalau nggak ada twistnya mungkin itu aja sih twistnya. What the hell gitu, kayak ini Star Wars. Star Wars meet Devil Wears Prada gitu loh. Kok tiba-tiba dia anaknya gitu loh. Jadi ya itu aja sih, kenapa ya, maksudnya kan jadi seorang ibu itu menandakan kenapa waktu dari kecil si Cruella itu bandel gitu loh. Oh ternyata itu sifat bawaan dari orang tua aslinya gitu. Soalnya tapi dia akhirnya dari situ
belajar gitu. Cuman dia mau sebenarnya bisa aja dia ngebunuh orang tuanya kan. Cuman karena orang tuanya sendiri udah durhaka sama anaknya, tapi dia ya udah dia ngambil langkah pintarnya itu, dia udah nyiapin strateginya gitu loh untuk memenjarakan orang tuanya. Bagus sih. Terus juga kan ada juga bilang yang mirip kayak Joker gitu ya. Cuman kalau ya agak jauh sih ya. Maksudnya kalau Joker kan lebih ke sosial gitu ya. Ada isu politik, sosialnya gitu. Kalau Cruella kan lebih kayak hubungan apa sih? Lebih kayak ke itulah. Ya lebih ke hati gitu kan. Bahkan tapi soundtracknya itu pas yang ada salah satu adegan yang pas Cruella itu dibakar di apartemennya itu kan lagunya mirip kayak film trailernya Joker yang My When Your Heart Is Breaking, itu mirip banget sama Joker emang. Yep, asli jadi betul. Jadi perubahan transisi dari jahatnya bikin kelihatan. Wow, gila gitu sih. Ini jadi kayak film Disney paling kelam lah istilahnya, tapi masih bisa dinikmatin oleh anak-anak. Jauh, ini nggak cocok buat anak-anak kalau begitu. Maksudnya ya kan ini durhaka, anak orang tua durhaka sama anak ya, tapi maksudnya undang versi Disney. Enggak, gue juga nggak setuju kalau anak-anak. Kalaupun anak ya mesti dibimbing banget. Iya. Apa kalau gue lihat kan gue tadi baca reviewnya yang di Rotten Tomatoes ya, itu anak kecil aja pada ngasih rating 4 dari 5 katanya. Anak kecil dia bilang ini bagus gitu kan, dia suka gitu. Ya pasti bagus, kalau gitu sih warnanya ini sih bagus banget. Oh, dari kreativitasnya bagus. Berapa? 8. Mas Jiro berapa? 9. Sadis. Mas Adi berapa? 8,5. Oke, 8,5. Aska berapa, Aska? 75. 75. Sadis. Kalau bisa di 9 tuh, Tiro tuh. Gue 9. Yeay. Nggak menjelaskan kenapa dia benci anjing di animation gitu. Ini menjelaskan deh. Nah, anjingnya ada lanjutannya. Bakal, nah iya, tapi yang nggak terjelaskan adalah dia yang ngasih Perdita sama Pongo, tapi kenapa nanti dia minta ini lagi gitu loh. Kenapa kita disulut lagi? Orang itu kan kado dari dia. Oh, karena anjing itu mendorong orang tua itunya. Bukan itunya iya kan, dan penampilan anjingnya untuk anak kecil dan dia dikejar-kejar anjing kayak gitu, itu pasti traumatis sih. Traumatis ya. Tapi kan gini, si siapa Estella atau Cruella ini kan dia juga punya anjing ya. Siapa Buddy. Iya. Dan terus ketika yang si 3 anjing Dalmatian ini nggak nurut sama si yang gendut itu, si Wing, Jasper ya? Bukan. Ya. Nah itu justru sama si Cruella kan bisa. Iya sih. Sampai ketika bilang duduk, si anjing duduk kan. Ya. Sebenarnya lebih ke trauma, bukan ketakut sih. Makanya dia nggak suka lebih karena trauma. Lebih gimana pun yang ngedorong ibunya ke itu kan tidak mention itu sih masih cukup buat ini ya, trauma masa kecil. Walaupun pada akhirnya dia nurut, walaupun pada akhirnya ini tetap aja yang nggak suka. Tapi kan memang yang dia ada kostum terakhir itu loh, yang dia bingung kostum apa, yang akhirnya kan Dalmatian-nya juga cuma buat gimmick doang, nggak benar-benar dibunuh kan, kayak gitu. Iya. Ya, berarti kan sebenarnya itu apa ya, kayak semacam plot hole juga sih kalau menurut aku ya. Beda sama yang versi itunya, yang tuanya ya nanti ya.
ya emang filmnya berdiri sendiri sih, nggak mesti nyambungin sih. Ya kita hargailah. Cuman dia ngambil ide untuk twistnya itu udah bagus banget sih. Iya. Tapi ada kemungkinan nggak film ini si Emma Stone ini akan memerankan nanti yang versi tuanya juga? Bisa aja. Soalnya Kayaknya bakal Emma Stone, ada lanjutannya. iya. Emma Stone eksekutif produsernya soalnya di film ini. Dia yang punya dana, dia yang punya duit. Gitu ya. Udahlah, bisa aja. Dia yang punya ide cerita ini. Oh, gitu. Dia salah satu tim produsernya. Nah, ini ada Mbak Nuti nih sebagai Indonesia. Lagi di mana Mbak Nuti? Lagi di Plaza Indonesia. Lagi di Plaza Indonesia. Pakai ya. Oh, di Plaza Indonesia. Siap. Pakai prokes. Lagi liputan ya. Ya, Mbak Nelly juga baru masuk. Ada Mbak Nelly. Hai, Mbak Nuti. Kenapa bajunya hitam putih Cruella ya? Hah? Enggak hitam putih ini. Bajunya hitam putih Cruella ya? Ini warna coklat. Ini harus coklat. Putih, ini merah Ini putih. harus coklat. Itu merah putih. Merah putih ya dong, merah sesuai. Makanan kuda habis. Gimana Mbak Nuti sebagai nonton Cruella? Oke. Komentarku filmnya ini kan memang buat usia dewasa ya. Keren kok, semuanya digarap apik dari musik, penataan cerita, klipnya, semua dapet lah kalau aku bilang. Jadi seneng aja nontonnya. Mudah-mudahan kedengeran suaranya. Amin. Ya, kedengeran. Nilainya berapa Mbak Nuti? Aku kasih 9,5. Wih nih. Gede banget. 2 kali loh. Mau lagi nanti. Seneng soalnya. Sama. Aku juga mau nonton lagi. Sama suka. Masa udah keluar bajakannya di Telegram. Nggak boleh gitu. Kan ada merchandise kalau nonton di XX1. Boleh ya ngomong gitu bioskop. Terus di foto apa tuh? Foto tiket sama orangnya di belakang poster, nah itu dapat nanti. Ayo gitu. Lu promo bioskop banget ya. Oke, sip. Satu lagi nih, Nenel Romanov. Gimana nih? Aku kalau di kantor jadi Nela, Nela. Oh, jadi Nela. Ya, kalau di rumah jadi ini Nelly. Nela Sandra. Stella Pewangi. Kalau di kantor aku berubah. Gimana? Aku langsung skor aja ya. 8 sih. Soalnya menurut aku itu ceritanya yang bagus, cuman masa polisinya sebegitu naifnya gitu, nggak bisa nangkep. Ya. Iya, kocak banget polisinya. Kalau yang lain-lain kan emang bisa ya dia kabur-kabur gitu. Nah, kalau yang pas panggung itu loh, ya kali orang mau manggung nggak ada cek sound gitu kan, tiba-tiba udah ada panggung aja di depan itu kan aneh banget gitu kan. Itu doang sih, makanya aku cuma kasih 8 sih, tapi bagus, overall bagus banget dari awal sampai akhir. Jadi tim Estella apa Cruella nih? Oh, tim kalau di kantor aku Estella, kalau di rumah aku Cruella. Ini range nilainya dari 7,5 sampai 9,5 ya. Nanti kita rata-ratain. Iya. Nilainya berapa? Oke, kalau senggang nonton lagi. Iya. Last statement aja buat Cruella dari Vanessa apa? Tentang Cruella, cerdas, kreatif, sama ya sedikit jahil. Dari Manuti, last statement tentang Cruella. Masih mute. Gak ada suara. Iya.
Cruella itu pemberontak yang jenius dan itu adalah ciri khas umumnya orang jenius, memang rada-rada. Jadi Emma itu benar-benar memerankannya keren deh. Gitu aja. Mantap. Menurut Mas Adi gimana? Cruella itu adalah kelam sekaligus mempesona. Kalau ya itulah. Kelam mempesona ya. Oke, dari Mas Jiro nih. Cruella film tercantik 2021. Emanya cantik, filmnya cantik, semuanya cantik, baju-bajunya cantik, semuanya cantik. Makasih. Makasih. Aduh. Banyak yang makasih deh. Terakhir adalah statement dari Mas Aska. Gimana? Cruella adalah seni balas dendam yang sangat estetik dan untuk survive di dunia itu emang harus sedikit licik. Banana belum? Esnella belum? Esnella. Banana, ya. Iya, ya demi aku suka filmnya keren, seru, indah, estetik, tapi balas dendamnya aku kurang setuju sih, karena nggak semua itu harus karena balas dendam itu bukan solusi. Asik. Oh, halo, ini ngomongannya Estella ini. Ini kalau malam-malam beda tuh statementnya tuh. Kalau malam Iya aja tuh siang. Nanti malam kita lagi. Cruella, Kan dia nggak balas dendam gitu. Dia cuman justru ngasih apa ya kesempatan gitu buat ibunya, tapi ternyata ibunya nggak durhaka sama anaknya. Iya, tapi ya itu yang ngebedain dia sama Joker. Kalau Joker kan memang dia sakit atau halu gitu. Kalau Cruella kan ya emang tujuannya emang balas dendam dari menurut aku sih. Nggak ngerti. Enggak, dia nggak balas Mbak Nelly. Nggak balas dendam. Terus dia ini doang ngasih pelajaran aja. Nggak, dia tuh ngasih karena dia tahu suatu saat ibunya bakal nyari dia gitu. Dia ngomong, jadi sebelum ibunya itu ya dia pengen nemuin. Awalnya dia rencananya bilang dia nggak mau ngomong ibunya kok gitu. Udah gitu roknya bisa buat terjun payung ya, keren. Udah kayak Ingetin Barb and Star nggak sih? Tanah kulot. Iya bener itu pakai kulot. Bener. Aduh, kalau balas dendam atau enggak? Kalau balas dendam atau enggaknya sebenarnya dari kata-kata dialognya sendiri ada yang bilang kalau yang si Cruella bilang saya terlahir memiliki semuanya, istilahnya kejeniusan, harta, tahta, istilahnya dia hanya merebut kembali apa yang harusnya dia miliki gitu. Jadi sebenarnya dia istilahnya balas dendam untuk mengambil apa yang harusnya dia punya sih gitu kan. Ya, haknya dia, haknya dia. Betul. Dia kan balas dendam karena kecilnya nggak diharapin, kelahirannya nggak diharapin, makanya dia dendam sama ibunya. Gitu. Ini tadi udah ngebahas itu belum, yang ACS-nya belum, si Anita itu. Apa tuh? Yang ACS-nya Cruella, yang dia ngasihin anjing itu ke siapa itu? Oh, itu Anita. Itu Anita yang ada di 101 Dalmatian yang lama bukan? Iya. Oh iya benar juga. Benar. Kok hitam sih? Oh hitam ya? Iya benar ya, kayak hitam ya. Kan bukannya harusnya putih ya? Harusnya dia putih. Harusnya di film Dalmatian ya, makanya ini nggak mesti nyambungin sama film Dalmatian. Iya. Ini bisa berdiri sendiri gitu. Iya sih, bener deh. Oke. Ya, tapi kan nama karakternya sama, Anita Darling. Iya, harusnya kenapa yang namanya nggak diganti aja gitu. Enggak, soalnya dari Perdita Tonggonya kan dikasih ke mereka. Oh, makanya mereka jadi berjodoh kan. Makanya mereka mungkin Anita yang lain kali. Anita Hara. Ya deh. Ini mungkin tadi itu ngambil dari novel aslinya.
Iya, kan nggak harus putih. Iya. Nggak disebutin si Anita itu warna kulitnya hitam apa Ya putih. bener sih, nggak dijelasin yang Anita itu apa bukan. Bener. Oke teman-teman Majelis Gibah, terima kasih atas pergibahannya sore hari ini. Udah dipotong belum? Sama. Terima kasih. Makasih.